Yo nakama, ini dia full spoiler One Piece chapter 1112 yang berjudul Aspek Keras. Yang dimana dalam astrologi, aspek adalah sudut yang dibuat planet satu sama lainnya dalam horoskop. Nah, chapter kali ini ditemani juga cover story di Wano Kuni yang di sana kita bisa melihat kastil ibu kota bunga dan ada Kinemon yang memberi Yamato sejumlah uang dan meminta bantuan. Nah, chapter pun dimulai dengan laporan angkatan laut yang mengatakan semua pasifista yang tersisa di Pulau Egghead telah dimusnahkan atau telah dikalahkan. Tidak disebutkan dalam laporan, tapi Gorosei Pinus Zero lah yang mengalahkan mereka. Sementara itu di pantai timur laut Pulau Egghead, kita bisa melihat Franky mengalahkan wakil Laksamana Red King dengan mudahnya. Lalu di sisi lain, Bonnie mengubah wakil Laksamana Pomsky menjadi seorang anak kecil, lalu menendangnya. Yang mana kita bisa melihat wakil Laksamana Glotin sangat kaget melihat betapa kejamnya Bonnie di sana. Kemudian, scene dipotong menuju laboratorium. Di sana, York membawa Gorosei Mars ke ruangan dengan monitor tempat pesan Dr. Pegapang mulai disiarkan. Dan setelah itu Gorosei Mars menembakkan sinar laser besar untuk menghancurkan ruangan dalam sekejap mata. Tetapi siarannya tidak berhenti juga. Lalu York menjelaskan bahwa sumber sebenarnya dari sistem tersebut adalah versi terbaru dari Denden Mushi yang dibuat oleh Pegapang dengan sebutan Haisin Denden Mushi. Nah, di sini juga York menjelaskan bahwa Denden Mushi tersebut disembunyikan di tempat lain. Mendengar penjelasan dari York, Gorosei Mars berencana untuk menghancurkan seluruh laboratorium untuk menghilangkan Haisin Denden Mushi tersebut. Tetapi York di sini menghentikannya dengan mengatakan bahwa lantai pengembangan senjata dan pembangkit listrik juga ada di sini. Jika laboratorium dihancurkan, kehancurannya akan begitu dahsyat hingga membuat Pangrikod hancur juga. Kemudian ketika saat mereka berbicara, tiba-tiba Gorosei Mars merasakan suara kecil yang entah berasal dari mana. Di sini Mars berpikir bahwa itu pasti adalah Denden Mushi yang baru. Jadi dia terbang menuju ke arah sana. Lanjut, scene dipotong di mana kita bisa melihat Stasi dan juga Kaku. Ternyata mereka di sana sudah sadar dan Kaku bertanya kepada Stasi apakah dia telah ditinggalkan oleh kru topi jerami setelah dia mengkhianati si Pijiro. Namun Stasi berkata, "Aku memilih untuk tetap di sini menyelesaikan pekerjaan terakhirku. Aku akan menutup Frontier Dome sementara kru topi jerami akan melarikan diri." Dan scene kembali dipotong ke grup Nami dan yang lainnya. Di sana, Usopp telah menyiapkan kudu bars di Sanigo, tapi tanpa Pegaforce One di sana. Dan terlihat Sunny tidak bisa terbang cukup jauh untuk sampai ke lautan. Tetapi di sini, Edison mengatakan untuk percaya kepadanya. Dan kemudian dia terbang melewati penghalang dan juga berkata, "Simulasi kerusakan eksternal sebesar 78%. Aku belum akan mati, ini aku akan pergi." Dan di sana Edison sepertinya menunjukkan seberapa kerusakan yang akan diterima jika melewati Frontier Dome. Kemudian scene kembali dipotong dan kali ini menuju ke rombongan Luffy dan raksasa Dory dan juga Brogy. Terlihat di sana ada Gorosei Jupiter yang telah pulih kembali dan Jupiter berniat melakukan sesuatu serangan yang mana Gorosei Jupiter menyedot udara ke dalam mulutnya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga Luffy, Dory dan juga Brogy tidak bisa bergerak maju. Tapi Luffy punya ide dan di sini Luffy berkata, "Ah, sialan kau sangat lapar. Bagaimana kalau kau makan gedung ini saja?" Luffy kemudian menendang seluruh bangunan untuk memisahkannya dari tanah. Lalu dia melemparkannya ke mulut Gorosei cacing Jupiter. Dan setelah itu, Luffy pun kehabisan energi dan dia pun berubah kembali ke wujud tua. Yang mana melihat itu, Brogy memberinya makanan darurat khusus dari Elbap yang disebut sebagai Hakar. Tetapi dengan makanan itu, Luffy segera kembali ke bentuk normalnya. Dan benar, belum masuk ke wujud Gear 5-nya lagi. Jadi Luffy saat ini adalah Luffy dalam mode biasanya saja atau mode basic. Setelah itu Gorosei Warkuri mengejar mereka, ya ibaratkan babi ngejar lah, kayak gitulah ya. Dan melihat itu Luffy dan yang lainnya pun sangat kaget. Sehingga di sini Luffy pun menggunakan jurus Gomu Gomu no Red Rock. Dengan serangan itu Luffy pun menyerang Gorosei Warkuri tepat di kepalanya. Tetapi pada akhirnya malah Luffy sendiri yang kesakitan karena kepala Gorosei babi Warkuri terlalu keras. Kemudian scene dipotong lagi ke Labopes. Di sana terlihat Saturn sedang naik ke atas awan. Kita bisa melihat kakinya mencapai tempat kelompok Nami dan Usopp berada. Tapi setelah itu scene kembali dipotong ke pantai timur laut Pulau Egghead, di mana di sana ada grup Franky dan Bonnie. Salah satu raksasa di sini terlihat ditebas secara tiba-tiba dan kita bisa melihat Gorosei Pinus Zero muncul di sana dengan sangat mengerikan. Tentu saja di sana Bonnie sangat kaget dan dia pun berkata, "Hei, siapa kau?" Lanjut, scene kembali dipotong ke Pangrikod. Di halaman terakhir pada chapter kali ini,
Gorosei Mars telah tiba di sana dan kembali ke bentuk wujud manusia normalnya dan berjalan masuk ke dalamnya. Sementara suara rekaman Vegapunk masih terdengar di sana. Kita bisa mendengar dari rekaman itu, Saka berkata, "Stella, kita punya waktu 1 menit lagi." Dan Vegapunk pun menjawab, "Aku tahu." Akhirnya, setelah berada di sana, Gorosei Mars menemukan Heishi dan Denmushi di lantai ruangan yang sangat gelap. Dan setelah itu, Gorosei Mars pun berkata, "Jadi ini dia, kau sangat kurang beruntung, Vegapunk." Namun secara tiba-tiba, Gorosei Mars mendengar suara yang sangat aneh. Kemudian, Gorosei Mars tiba-tiba melihat ke atas dan mengamati sesuatu dengan wajah yang sangat amat serius. Nah, apa yang sebenarnya dilihat oleh Gorosei Mars ini? Apakah mungkin Monkey D. Dragon atau seorang muncul di Pulau Egghead? Tetapi kalau menurut chapter sebelumnya, bisa saja itu robot kuno atau ancient robot. Nah, entah kenapa di sini Mimin tidak kepikiran bahwa Dragon akan datang, mengingat pada chapter sebelumnya dia berada di Pulau Kamabaka. So, bagaimana menurut pendapat nakama? Dan silakan tulis menurut pendapat kalian siapa yang akan datang ke Pulau Egghead selanjutnya. Oke nakama, jika kalian suka dengan video pembahasan kali ini, jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Serta buat nakama yang suka pembahasan, teori, dan update seputar One Piece lainnya, kalian bisa cek dan kunjungi serta follow juga Nathanistic. Atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke nakama, Etsy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you nakama!